Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabatku semua. Semoga selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok uswatun hasanah, yaitu teladan yang baik, dapat menjadi panutan bagi semua orang tua di permukaan bumi ini. Semua langkah-langkah Nabi Muhammad SAW adalah kebaikan dan keindahan, termasuk pendidikan maha luhur terkait bagaimana mendidik anak-anak beliau menjadi generasi yang sukses dunia dan akhirat. Lalu, bagaimana cara Nabi Muhammad sang Rasulullah SAW mendidik anak agar sukses dunia akhirat? Untuk setiap ayah bunda, berikut 6 cara mendidik anak ala Rasulullah SAW. Semoga kita dapat mencontohkan cara Nabi Muhammad Rasulullah SAW mendidik anak-anak beliau menjadi sukses dunia dan akhirat. Yang pertama, mengenalkan Allah sejak dini, yaitu dari bayi hingga dewasa mengenalkan ketauhidan, siapa Allah dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kemudian senantiasa membangun karakter sejak dini, seperti membentuk akidah dan keimanan yang menjadi tonggak awal sukses dan tidaknya anak-anak kita nanti. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmu adzim, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Jelas dalam firman Allah. Yang kedua, mengajarkan pendidikan agama dan akhlak, yaitu moral. Nabi Muhammad memberikan tauladan dan petunjuk, baik teguran ketika seorang anak yang telah berbuat kesalahan, serta memberi pujian jika itu baik. Nabi mengajarkan anak-anak beliau akhlak karimah, akhlak terhadap Allah dan akhlak terhadap sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, ma nahala walidu waladahu afzala min adabi hasan. Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, yaitu tata krama yang baik. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim. Yang ketiga, mengajarkan tanggung jawab dan amanah, seperti menjalankan tugasnya sebagai manusia, yakni dengan melaksanakan perintah Allah. Sejak dini mengajarkan salat dan kewajiban-kewajiban lainnya. Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin wa farriqu bainahum fil mazaji. Suruhlah anak kalian salat ketika berumur 7 tahun, dan kalau sudah berusia 10 tahun meninggalkan salat, maka pukullah ia dan pisahkan tempat tidurnya antara anak laki-laki dan anak perempuan. Keempat,
Limpahkan kasih sayang sebaik mungkin. Ajarkan keterbukaan dalam komunikasi dan informasi dalam segala aspek kehidupan, sehingga anak merasa nyaman ketika dia berhadapan dengan kedua orang tuanya. Yang kelima, ajarkan memilih kawan yang baik. Tumbuhkan lingkungan yang sehat dan penuh kebahagiaan, sehingga akan tercipta generasi yang kuat. Nabi Muhammad dari mulai kecil berada di lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat, lahir dan batin. Di tengah degradasi moral kaum Quraisy pada masa itu. Hal ini juga dijelaskan dalam riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil." Seseorang bergantung pada agama temannya, maka hendaknya ia melihat dengan siapa dia berteman. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad. Yang keenam, para orang tua jangan lupakan berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anak-anaknya yang terbaik. Ayah bunda, jangan tanggung-tanggung ketika meminta kepada Allah buat anak-anak tercinta. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhanku, perkenankanlah doaku. Ya Tuhanku, beri ampunan aku dan kedua ibu bapakku dan seluruh orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Kesolehan Rasulullah memang patut kita tiru, khususnya dalam mendidik anak-anak. Meskipun Nabi Muhammad lebih banyak diasuh dari tangan satu ke yang lain, dari kakeknya hingga pamannya, dari satu susuan ke susuan lain, namun mereka semua terpilih baik akhlak sekaligus moralnya. Sehingga secara lahir Nabi tidak pernah kekurangan kasih sayang, walaupun tidak diasuh langsung oleh kedua orang tuanya.